Halo teman-teman, apa kabar? Saya Pendeta Riani Suharja. Berjumpa kembali kita dalam Youth for Christ Selasa 15 November 2022. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Bertobat Sungguh-Sungguh dari Yesaya 66 ayat 1-3. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin sungguh-sungguh jadi orang Kristen, sungguh-sungguh berubah, sungguh-sungguh diperbaharui, sungguh-sungguh menjadi pengikut-Mu. Pimpin kami Tuhan, dengan hati nurani yang terus dipelihara oleh Tuhan. Roh Kudus bekerja, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Oke, teman-teman kaum muda, Yesaya 66 ayat 2 berkata demikian. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Oke, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, bertobat itu berarti kembali kepada Tuhan atau agama atau jalan yang benar. Di Alkitab, teman-teman, kata bertobat itu dalam bahasa Ibraninya adalah shuv, sama dengan berbalik arah. Shuf gitu ya. Dan dalam bahasa Yunaninya metanoia, perubahan pikiran. Jadi bertobat itu berarti berbalik kepada Tuhan dengan pikiran dan hati yang tertuju hanya kepada Tuhan. Kayak pakai kacamata kuda ya. Menurut Yesaya 66 ayat 1-13, masalah terbesar orang Israel adalah mereka menganggap mereka bisa berbuat semau mereka sendiri. Mereka membangun kembali bait Allah, tetapi mereka melakukan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Mereka menyembah Allah, tetapi mereka memelihara berbagai berhala juga. Mereka memelihara ritual itu kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Misalnya ada puasa, ada berdoa tiap makan, ada berdoa tiap mau tidur, tapi itu kayak cuma sebuah kewajiban karena mereka membiarkan hal najis di dalam ritual keagamaan itu juga. Misalnya mempersembahkan korban, tapi mereka makan tuh daging-daging yang terbaiknya karena kan itu enak lemak-lemak ya. Nah, jadi nggak ada gunanya membangun kembali bait Allah kalau perubahan sikap hidup mereka itu nggak terlihat sebagai umat Tuhan. Nggak ada gunanya memberikan persembahan kepada Tuhan sebuah korban atau banyak korban, tetapi tangan mereka masih berlumuran dosa atau mereka masih melakukan yang keji kepada orang-orang di sekitar mereka. Yang Tuhan perhatikan adalah sebetulnya yang Tuhan mau mereka yang hormat, gentar terhadap firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Takut tuh bukan takut dihukum, saudara. Takut itu adalah hormat kepada Tuhan yang penuh kuasa dan mengasihi. Nah, teman-teman youth, di hadapan Allah kita ini kan sebetulnya ciptaan yang rapuh, ringkih, lemah, dan tidak berdaya. Pasti kita tidak luput dari dosa. Tapi bukan berarti kita membiarkan diri kita kalah oleh dosa. Yang terpenting adalah yang Tuhan kehendaki, kita benar-benar berubah dengan sungguh-sungguh. Tuhan, saya udah berulang kali melakukan kesalahan. Tolong Tuhan, tolong saya mau berubah, saya gak berdaya. Nah, pertobatan yang sungguh-sungguh itu tampak nih saat kita mempraktikkan firman Tuhan dengan penuh ketaatan. Mungkin ada juga yang masih dengan penuh pergumulan dalam hidup sehari-hari. Tuhan melihat hati kita. Karena itu, teruslah fokus bergumul terhadap pertobatan kita itu. Dia tahu kok kita sedang berjuang untuk kembali ke jalan yang benar. Dia tahu kok bahwa kita kadang-kadang gak sanggup dan membutuhkan kuasa Roh Kudus yang besar. Bilang sama dia. Sehingga kita menjadi pribadi yang semakin bergantung pada dia dari hari ke hari, tapi juga mengalami kuasanya. Refleksi buat kita, pertanyaannya, kenapa sih
orang Israel dianggap berbuat semau mereka? Yang kedua, apa nih contoh pertobatan orang Israel maupun kita yang sesungguhnya? Pernahkah kita mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh dan kita mengalami kuasa Roh Kudus bekerja? Kalau belum, yuk kita berdoa supaya Tuhan menyentuh hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami sesungguhnya ingin jadi orang baik, pemuda-pemudi yang tulus, mencintai Tuhan. Biarlah pengalaman cinta Tuhan yang besar membuat kami dapat merasakan bahwa kami perlu kuasa Tuhan dan mengandalkan kuasa itu. Kami mau berubah atau bertobat dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja. Tolong Bapa, tolong kami, supaya dalam kemudaan kami tidak sesat, tapi kami selalu mengarah dan fokus pada Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan, Tuhan menolong teman-teman semua. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.